Wa amal khata'u fadzakara al-afwa qabla dzambihi haitsu qala afallahu ank. Adapun kesalahan, Nabi niku diberi kesalahan. Maka kemudian Allah menyebutkan ampunan sebelum dosa. Jadi maksudnya ngeten iki. Nek Nabi Muhammad menika tidak mungkin maksiat loh. Tidak mungkin jatuh kepada maksiat sekecil apapun, bersih Nabi Muhammad. Hanya kesalahan dalam arti bukan maksiat. Misalnya Nabi Muhammad lupa sholat zuhur, pernah Nabi niku sholat zuhur lupa cuma 2 rakaat. Oke, lupa pinten cuma 2 rakaat padahal zuhur pinten 4 rakaat. Nabi pernah salah seperti ini. Cuma kesalahan Nabi menika membawa hikmah. Kesalahan bukan berarti maksiat ya, karena di situ nisyanan karena lupa. Kemudian ada hukum, nanti muncul hukum-hukum tertentu. Hukum napa? Misalipun hukum tentang sujud sahwi, kemudian cara menyempurnakan kalau napa lupa bagaimana. Ya, kula jenengan nek misalkan lupa salate, misalnya salat maghrib cuma 2 rakaat, tata caranya seperti apa menyempurnakan sampai 3 rakaat itu akhirnya menjadi contoh dari kejadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan kisahnya niku nggih, napa? Dzuliyadain menika. Dzuliyadain enten sahabat namanya Dzuliyadain atau gelare. Dzuliyadain itu orang yang punya tangan panjang. Jadi tangannya sahabat menika rada dawa ngoten nggih. Melebihi kenormalan orang. Jadi nek normali kita segini mungkin sahabat itu sampai mriku. Maka dinamakan sinten Dzuliyadain. Menika pernah Nabi menika salat zuhur atau pernah melakukan salat keliru. Keliru dalam arti lupa, belum sempurna salat zuhur. 2 rakaat padahal yang benar adalah 4 rakaat. Kemudian terjadi dialog begini-begini dan akhirnya menjadi hukum dan hikmah bagi napa kita sekalian umatnya. Nah niku nggih. Atau Nabi Muhammad menika sallallahu alaihi wasallam niku terjatuh kepada hal yang tetap bukan maksiat. Jadi pokoknya Nabi Muhammad niku manusia maksum, mboten punya dosa, mboten punya maksiat sekecil apapun. Harus niku dipahami ngeten. Jangan sampai salah, jangan ampun dipikirkan Nabi Muhammad itu bisa maksiat, enggak sama sekali. Cuma kadang Nabi Muhammad menika terjatuh pada napa? Satu hal misalkan mintarkil afdhali wal aula. Nabi Muhammad ini kadang meninggalkan sesuatu yang lebih afdal atau lebih utama. Contohnya ngeten. Nek minum niku lebih utama berdiri napa duduk? Duduk toh. Bener niki, duduk. Lebih afdal. Nggih. Lebih utama duduk. Nek minum maem menika lebih utama duduk, tidak sambil berdiri. Niku hukumnya ngoten. Tapi tahukah kita bahwa Nabi Muhammad menika sallallahu alaihi wasallam pernah minum sambil berdiri? Dan sahabat menyatakan saqaitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam zamzama wa huwa qaim. Aku pernah memberi minum Nabi Muhammad SAW dari air Zam-Zam dalam kondisi Nabi Muhammad ini minumnya sambil berdiri. Itu Nabi Muhammad melakukan sesuatu yang napa nggih? Sesuatu yang tidak utama. Yang utama duduk, tapi Nabi Muhammad pernah minum sambil berdiri. Gitu. Tapi niku memang kadang-kadang Nabi Muhammad seperti niku. Untuk apa? Fi maqamil bayan, untuk dalam posisi menjelaskan hukum, Pak. Bukan karena Nabi Muhammad menika kemudian memang sengaja melakukan itu karena memilih yang kurang afdal dan meninggalkan yang afdal, mboten. Tapi untuk menjelaskan nek minum sambil berdiri itu boleh atau setidaknya tidak haram. Ngoten lho. Sing apik sambil duduk sing bagus, nek kadang-kadang minum sambil berdiri juga tidak berdosa. Ngoten. Pengen dijelaskan dengan perbuatan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi misalnya jenengan nanti kok roh kula kayak ustaz minum sambil berdiri, ya aja kagetan. Ustaz ini harusnya duduk nek minum. Lho ki ustaz kok kemarin saya ketemu di pasar kok minum sambil berdiri. Ampun kagetan. Wong Nabi Muhammad ya pernah napa minum sambil berdiri. Artinya
Itu kita lakukan perbuatan seperti itu bukan karena memilih itu terus nggih, tapi kadang-kadang kita lakukan itu untuk menyampaikan pesan bahwa minum sambil berdiri niku boten haram, cuma kurang utama mawon. Paham mboten niki? Paham nggih? Nggih. Dadi ya nek minum panjenengan ya kalih duduk, nek maem kalih duduk nggih, ampun berdiri, tapi nek kala-kala ya wis ora apa-apa. Ngoten lho maksud kula. Yang penting aja mendina engko terus-terusan nggih, ampun. Maksudnya mau kadang-kadang seperti itu. Nabi Muhammad ya menawi buang hajat menika lebih utama tidak membelakangi dan menghadap kiblat. Tapi ternyata Nabi Muhammad SAW pernah buang hajat membelakangi kiblat. Niku untuk napa? Nggih tadi menjelaskan hukum, Pak. Menjelaskan hukum. Jadi kadang-kadang gini, seorang ustadz, seorang ulama itu perlu melakukan hal-hal yang kurang afdol untuk menunjukkan dan mengirim pesan kepada jamaahnya. Ben ora kokian ngomong tapi melalui pesan. Ya tadi nggih. Kadang-kadang ustadz minum, kadang-kadang loh ya. Kadang-kadangnya ampun dilai malah ngantuk ya. Kadang-kadang ustadz ya misalnya minum kok berdiri. Nah, untuk menyampaikan pesan bahwa minum berdiri niku tidak haram. Jadi ampun keras-keras ngono nek anake minum berdiri kadang-kadang ya ampun digebuki, ampun diunek-unekke sak enake dhewe. Bapake oleh mbok aja keras-keras. Karena itu dia melakukan sesuatu yang bukan haram. Paham ya? Kadang-kadang ngeten. Kadang-kadang kita menika wah, kadang-kadang sholatnya di rumah, tapi kadang-kadang saya kadang begitu, Pak. Dalam arti misalnya saya pas safar jauh kecapean berjam-jam safar dari luar kota sampai rumah pas adzan maghrib. Saya pas mandi pas adzan maghrib. Ya sudah saya putuskan sholat di rumah. Kadang-kadang tapi untuk memberi pesan dan pelajaran bahwa sholat berjamaah di masjid itu ya jangan sampai diwajibkan. Nek mboten sholat jamaah terus maksiat pada Allah, tidak. Tapi kebiasaan saya sholat jamaah terus ke masjid, cuma kadang-kadang. Paham betul nih? Seperti ngeten. Nek kita mendengar azan, pas makanan ada di hadapan kula jenengan, pun siap saji, pun siap santap. Terus kita niku dalam posisi sangat lapar. Niku apakah kita makan dulu? Nopo kula jenengan ke masjid dulu? Maem riyen napa nyang masjid riyen? Maem riyen. Nah, niku maksudnya ngaten niku, ya maem dulu, makan dulu. Kenapa? Karena kita sangat membutuhkan makanan itu karena sangat napa? Sangat lapar walaupun dengar adzan, Pak. Kenapa Nabi Muhammad saja memberikan rukhsah itu? Idza la sholata bi hadrati tu'am wa la huwa yudafi'uhu al-akbathan. Tidak ada sholat yang sempurna ketika makanan sudah dihidangkan, dan tidak ada sholat yang sempurna kalau kita menahan kencing dan buang air besar. Jadi nek kula jenengan sangat lapar, pas nahan kencing, pas nahan buang air besar, kemudian adzan, ampun teng masjid, tapi selesaikan hajatnya dia, makan dulu atau kencing dulu atau buang hajat dulu. Walaupun nanti resikonya apa? Resikonya pun komat, jenengan ketinggalan. Ya sudah, sholat di rumah, tidak masalah. Hukum itu seluas itu, Pak. Tapi kadang-kadang hilang tuh. Bar ngaji kok malah kadang-kadang hilang pas ngantuk. Ampun, cuma niku kadang-kadang. Oke. Jangan jadi kebiasaan. Terus angger maghrib mesti arep mangan. Jadi akhirnya mboten tau nyang masjid. Ya niku juga salah niku. Niku salah, nggih. Jadi seperti itu. Memahami hukum-hukum agama. Sahabat niku saya baca, Pak, sampai enter riwayat sahabat nek mboten salah nggih Abdullah bin Umar menika sampai makan dulu ketika adzan maghrib kalau nggak salah niku, sampai akhirnya selesai makan niku, sampai adzannya selesai, sampai sholat jamaah pun selesai, baru kemudian selesai makan Abdullah bin Umar niku nembe napa sholat maghrib sendiri. Ini menunjukkan bagaimana luasnya Islam
dan bagaimana kadang-kadang kita memang perlu mencontohkan seperti itu.